Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sedulur-sedulur Satu Official Channel, gimana kabarnya nih? Ya Allah, udah lama banget nggak ngobrol bareng nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bobi sehat? Insya Allah Pak Ustadz. Teman-teman sinetron udah ambruk kena COVID. Alhamdulillah diberi sehat sama Allah ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Pak Tung. Pak Tung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semuanya Mas Iwan, Pak Haji J, Pak semuanya Ibu. Oh, nggak ngasih selamat sama Pak Tung. Ngasih selamat karena? Ntar lagi pensiun. Iya. Jadi bukan hanya COVID aja yang melanda saya. Usia ya. Usia juga ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini terakhir kita bikin video itu di ruang VIP waktu itu ya, di ruang Ustadz Danu, di ruang VIP kita bikin video tentang COVID yang waktu itu sedang naik. Jumlah kasusnya tuh naik ribuan, belasan ribu, puluhan ribu. Sampai sekarang kita bikin video ini lagi juga Masih naik bukan cuma naik, tapi tingkat kematiannya pun lebih banyak. aduh ya Allah Pak Ustadz gitu. Maksudnya dulu kan gini Pak Ustadz, kalau misalkan bukan dulu ya, iya dulu lah ya 2019 ya. Di kampung sana teman saya yang itu dulu zaman ini meninggal. Jadi masih jauh. Orang yang meninggal tuh masih jauh dari jangkauan. Kalau sekarang tuh di setiap orang tuh, di tiap circle orang-orang tuh ada yang meninggal. Entah itu keluarga, tetangga, teman anak, ya. Deket gitu ya. teman anak dan lain sebagainya. Teman kantor juga, dan saya juga di tempat kerja begitu ya, di lokasi syuting juga ada yang reaktif kanan kiri dan lain sebagainya. Teman kantormu meninggal berapa? Tuh. Mungkin lebih dari 6. Lebih dari 6? Baru-baru ini banyak. Enggak, yang total dari beberapa 1 bulan 2 bulan ini berapa kira-kira? 4 orang. 1 bulan 2, 4 Yang orang. meninggal ya? Yang Meninggal meninggal. 4 orang. Fatality. Oke. Yang terpapar 160-an. Yang masuk, 160-an. maksudnya masuk kafe maksudnya 160 maksudnya. Masuk kafe 160. Masuk kafe COVID. Kafe COVID. Nah, kita kembali ke 2019 Pak Ustadz. Langsung aja nih, ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan sama Pak Ustadz. Ini juga udah banyak banget yang minta video ini dibuat untuk mengetahui sebetulnya secara pandangan Islam, secara akhlak, kemudian dari versinya Pak Ustadz seperti apa. Karena video di ruang Ustadz Danu ini Pak Ustadz, alhamdulillah menenangkan untuk orang yang menonton. Alhamdulillah. Tapi bukan menenangkan yang hanya sekedar menenangkan tapi tidak ada alasan. Dan akhirnya setelah menenangkan orang bisa belajar gitu Pak Ustadz. Mencoba solusi itu yang Islami lah ya. Yang lebih penting belajar untuk menyerahkan sepenuhnya pada Allah lillahi ta'ala, itu yang paling penting. Dan menyadari bahwa kita nggak punya daya dan upaya untuk melakukan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Mobil khusus di kondisi seperti ini. Kita kembali ke 2019, waktu itu semua orang lagi rame COVID-19. COVID coronavirus DC namanya. 19 itu ditemukan di tahun 2019. Waktu itu kita sempat ngobrol nih Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, Mas, seandainya angka 19 itu adalah level, ini kita ngomong seandainya pada waktu itu, ada level dari kekuatan COVID itu sendiri, maka nanti, insya Allah, kata Pak Ustadz, mungkin akan ada COVID-20 kali, Mas. Saya ingat banget tuh Pak Ustadz ngomong. Kalau kata mungkin kayaknya saya benerin deh, saya kayaknya masih ingat. Insya Allah. Insya Allah ya. Ada COVID yang nanti datang. Levelnya lebih tinggi daripada 19. saat ini. Ya, saya masih ingat itu ya. Nah, waktu itu melihat situasinya, walaupun memang mencekam itu di awal dulu waktu itu ya Pak Ustadz ya. Pertama kali mall tutup, pertama kali semua usaha tutup, orang dibatasi. Tapi yang sekarang terjadi ini kan jauh lebih signifikan. Pembatasannya betul-betul kerasa gitu. Kita mau keluar tol, sini nggak bisa. Kita mau keluar tol, sana nggak bisa. Mau antar daerah harus ada surat bebas vaksin dan lain sebagainya. Kemudian juga harus nunjukin surat kerja dan lain sebagainya. Pokoknya yang kali ini jauh lebih terasa. Yang korbannya jauh lebih banyak. Yang mudah terpapar pun jauh lebih banyak.
Sebetulnya pada waktu itu, ketika Pak Ustadz menyampaikan hal itu, sama saya, sama teman-teman semua, Yang kena siapa saya ngomong maksudnya? ngomong, Oh, kebanyakan para pendakwah, sama sama pejabat. pejabat. Iya, Betul. iya. Oke. Ya. Nah, ini saya juga mau cerita juga sedikit. Jadi di WhatsApp story saya, Pak Ustadz, itu ada salah satu ustadz, itu ngupload WhatsApp story, turut berduka cita Kiai Anu, Ustadz Anu, guru saya, itu sebanyak itu WhatsApp story, sebanyak itu ucapan berduka cita. Dan rata-rata dalam WhatsApp story tersebut para kiai dan ustadz. Nah, pertanyaannya gini Pak Ustadz, waktu Pak Ustadz membicarakan hal itu bahwa insya Allah nanti akan ada sesuatu yang jauh lebih mematikan ya dari COVID-19 itu sendiri, apakah Pak Ustadz menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu banyak yang sulit menerima keberadaan COVID-19? Dalam arti dengan pemikirannya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, apakah Pak Ustadz menyadari bahwa ini banyak orang Muslim yang nantinya merasa lebih dekat dengan Allah, merasa imannya sangat tinggi. Jadi kalau iman sudah tinggi, dekat sama Allah, ngapain harus pakai prokes? Insya Allah kok Allah jaga. Padahal melupakan tentang upaya atau ikhtiar. Yang ketiga, ini apakah Pak Ustadz meramal kejadian itu? Karena banyak yang nanya, oh lu tahu dari mana? Pak Ustadz kok bisa prediksi seperti itu tuh gimana? Iya. Itu dulu Pak Ustadz. Silakan. Oke. Jawaban pertama saya adalah kalau ramalan enggak. Ramalan itu kan sesuatu yang kadang-kadang dia pikirkan atau ada ramalan itu sesuatu yang dia pikirkan yang diungkapkan istilah. Kalau saya gitu. Tapi kalau umpamanya Mas Bobi cerita kepada saya ceritakan ke umum itu kan bukan ramalan namanya Mas. Betul. Cuma saya nggak ngomong dari Mas Bobi kan gitu aja. Iya. Betul ya? Betul. Bukan. Nah, memang ada sesuatu yang saat itu, pada saat COVID itu kan kayak apa nih? Kalau di tubuh itu ada hawa yang nggak nyaman gitu loh. Di COVID itu ada, ini ada hawa yang nggak nyaman menurut saya itu, yang kayak ditusuk-tusuk jarum, sesek gitu. Yang setiap hari itu begitu gitu. Nah, kemudian kalau apa namanya? Saya itu iseng-iseng doa kalau habis ini apa ya Allah yang akan terjadi, apakah Indonesia dan dunia itu aman dari COVID atau bagaimana. Nah, bukannya yang plong saat itu, tetapi rasanya malah badan itu sakit semua. Sakit. Di saat berdoa Di itu. saat berdoa itu malah tambah sakit. Sakit. Yang sesek yang sesek yang bertambah istilahnya. Jadi kalau ini ramalan, enggak ya menurut saya ya. Ini menurut saya petunjuk aja. Karena Pak Ustadz mengalami juga Mengalami kondisi yang kayak nggak nyaman itu, nggak nyaman, mengalami. iya. Kemudian kalau saya sudah, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi petunjuk kami. Kami itu berarti kan bukan petunjuk saya, petunjuk kami. Kalau saya memang petunjuk kami. Kami itu berarti saya ada tugas untuk menyampaikan. Agar orang-orang atau saudara-saudara saya itu yang nggak paham itu menjadi paham. Bukan masalah virus saja, tapi masalah tentang Allahnya. Kan begitu ya. Jadi kalau seorang pendakwah itu kan harus mengajak orang lain itu lebih dekat kepada Allah. Bukan mau menghancurkan umatnya untuk berperang dengan umat-umat yang lain, orang yang lain itu, di mana dalam peperangan itu nggak ada Allahnya sama sekali, hanya teriakannya aja, tetapi kan porsinya nggak tahu mereka. Nah, disinilah saya mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bagi kami. Kami itu berarti saya harus berusaha untuk menerangkan. Masalah ada yang pro dan kontra itu saya nggak pernah berpikir ya, karena
Islam itu tetap ada yang nggak suka. Orang Islam antar orang Islam pun ada yang saling menjatuhkan atau ada yang suka menjatuhkan. Kalau suka menjatuhkan, dia merasa agamanya paling hebat. Saya nggak kepingin seperti itu. Kalaupun ada orang yang nggak suka dengan saya, kalau itu dari satu iman, ya saya lebih baik diem aja, nggak komen istilahnya. Karena kalau saya komen, saya masuk link itu, akhirnya kita saling menghujat. Nah itu yang satu merugikan bagi saya. Ya. Nanti di mana? Di akhirat. Nah saya nggak mau yang seperti itu. Akhirnya saya memilih diem aja. Nah, di titik inilah sebenarnya ada beberapa ilmu yang banyak sekali orang-orang Islam belum memahami, banyak hoak yang beredar dan sebagainya. Nah, satu, ini bukan ramalan. Yang kedua, saya melihatnya COVID ini bukan dari sisi doa saya aja. Saya melihat dari sisi dunia. Dunia ini kan kena semua. Kena semua, rata-rata ya. Yang kedua adalah termasuk Indonesia dan berdampak pada Arab Saudi. Oke. Paham ya? Paham. Nah, karena dampaknya pasti itu ke sana, itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala yang sudah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya masuk dalam hadis-hadis akhir zaman. Yaitu Masjidil Haram akan sepi dari pengunjung, yaitu yang berhaji maupun umroh. Dan itu sudah dijelaskan. Ya, ya. Berarti pola akhir zaman itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita harus berpikir pada saat itu, saya memang berpikir, ini pola ini sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Polanya. Polanya itu sudah diciptakan. Sehingga orang Muslim itu mau bagaimana? Atau sehingga orang di dunia itu mau bagaimana dengan pola yang sudah diciptakan oleh Allah ini? Mau percaya apa enggak? Percaya ya Alhamdulillah, kita berpikir yang positif. Nggak percaya ya nggak apa-apa. Saya juga nggak akan ketemu dengan mereka-mereka besok di akhirat. Kalau saya mikirnya seperti itu, ringan aja. Tapi yang percaya, berpikirlah positif lagi. Kan begitu. Pola itu kan harus dipelajari, dimaknai sebenarnya. Seperti itu. Nah, pada saat titik seperti itu kelihatan, walaupun saya tahu bahwa kan itu waktu itu kan belum ada haji secara konkret ya, seingat saya ya. Tapi saya sudah melihat kalau dunia ini seperti ini, pasti Arab kena juga. Kalau Arab kena, masuk ke hadis tersebut. Insya Allah, kalau hadis ini berarti pola ini dibikin oleh Allah Ta'ala. Virus ini hanya polanya Allah Ta'ala agar nanti orang itu meyakini bahwa hadis akhir zaman, bahwa besok yang mengunjungi Masjidil Haram itu akan sepi, itu terjadi. Paham ya Mas? Pembuktiannya. Ini pembuktiannya itu di situ. Jadi dibalik sama. Kalau saya melihat ini pola Allah gitu. Jadi bukan kita yang uyuk-uyukan, perang dengan orang ini, hoak-hoakan, nyalain teman-teman dokter, nyalain ini, nyalain pemerintah, nyalain para... Lah nggak perlu. Kita kembali lagi pada Allah Ta'ala. Ini pola Allah. Pola ya Bos. Iya, iya. Sama diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran itu polanya Allah Ta'ala sebenarnya. Melalui Rasulullah. Kan seperti itu. Cara yang di luar dugaan gitu Pak Ustadz ya. Karena kalau gini Pak Ustadz, saya pernah mikir begini. Kalau Mekah sepi, Masjidil Haram sepi, dulu pikiran saya begini. Oh karena orang udah nggak mau ibadah lagi kali. Iya kalau orang kan mikirnya begitu ya. Ya. Tapi kalaupun orang nggak ibadah, nggak mungkin sepi karena orang bisa aja mau belanja, ya, atau bisa aja ke sana, ya jadi hiburan mungkin. Tapi nggak mungkin juga gitu loh ceritanya. Ya. Nah ini pola yang orang Muslim itu harus berpikir, khususnya yang Muslim. Kalau yang lain juga sama berpikir, karena Islam itu agama
manusia. Kalau yang belum Muslim agar kembali ke jalan Allah. Makanya di sini karena ini pola Allah, saya yakin bahwa virus corona ini atau COVID ini itu memang dari Allah Ta'ala. Dari Allah. Makanya jangan kita gontok-gontokan dalam hal ini. Kalaupun ada teman-teman peneliti, dokter maksudnya meneliti, dia munculkan virus ini baru mau muncul, vaksinnya muncul yang baru. Kan gitu ya? Nah itu pola Allah sebenarnya. Pola Allah. Iya, pola Allah. Sehingga itulah cara Allah. Sehingga banyak teman-teman dokter, virus itu bermutasi. Boleh cerita bermutasi. Istilahnya kata Mbah Darwin, mutasinya monyet ke manusia itu berapa ribu tahun sih? Teori evolusi. Iyalah, ini kita pakai logika. Logikanya manusia normal aja. Itu kan nggak 1-2 tahun, 10 tahun. Iya, lama. Lama. Dan itu katanya satu monyet atau beberapa monyet. Kan gitu ya, menurut Mbah Darwin. Walaupun saya sebenarnya tidak mengikuti Mbah Darwin saya ya. Karena itu ilmu ya saya ngikutin untuk pelajaran aja biar nilainya nggak dapet E aja kan gitu. Iya benar. Iya kan begitu ya. Nah, virus ini dalam waktu 1 tahun ini bisa bermutasi itu beberapa kali. Iya, jadi ini kan menurut tatanan mutasi ini ya bisa aja virus itu sangat cepat ini. Ya, virus flu itu juga nggak mutasi-mutasi. Atau ini dari flu. Nah, kalau ini dari flu ya monggo, itu kan analisa ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah COVID ini dari Allah Ta'ala. Intinya itu. Ya intinya seperti itu. Dan ini yang membawa adalah para malaikat. Jadi COVID ini akan masuk ke orang-orang tertentu. Nah, kalau orang tidak menyangka-nyangka, kata Mas Bobi itu, kok karena COVID itu sehingga Mekah atau Madinah sepi. Ya itulah cara Allah. Bagaimana Allah itu menurunkan Al-Quran, orang itu juga tidak akan menyangka kalau Quran itu benar sebenarnya. Dia hanya seperti kadang-kadang itu seperti terdoktrin bahwa Al-Quran itu benar. Tapi kebenaran Quran itu jarang sekali orang itu memahami. Yang secara real loh ya. Bukan ditemukannya Fir'aun di Laut Merah seperti itu. Paham ya maksud saya? Paham. Itu kan cerita yang memang Allah itu menceritakan bahwa itu masih ada di situ. Sehingga orang percaya. Nah, itu salah satu kebenaran. Tapi kebenaran secara real itu kan harus berpikir. Harus ditemukannya ini itu kan jarang sekali. Nah, saya berpikirnya adalah kalau ini dunia berarti Allah itu punya pola lagi di luar virus ini adalah mengajak orang itu untuk kembali ke jalan Allah. Sebenarnya polanya itu juga. Mengajak kembali ke jalan Allah. Ini dari Allah. Karena sama seperti umpamanya orang-orang yang zaman nabi-nabi dulu itu kan Nabi Nuh istilahnya umatnya itu nggak nurut ya selesai lah dengan banjir. Nabi Lot termasuk Fir'aun termasuk itu kan punya Allah punya pola. Punya pola. Iya. Memilih istilahnya. Nah, yang terjadi saat ini, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz bilang ini polanya Allah, dengan tingkat kematian yang begitu banyak ya, tahunya banyak dari mana saya merasakannya adalah, awalnya saya pikir nih karena kita sekarang main sosmed, jadi berita COVID juga lagi melonjak, jadi ada orang meninggal tuh bisa mudah kesebar lewat postingan. Tapi setelah saya pikir, enggak juga. Dari kemarin-kemarin kan sebanyak ini memang. Gitu. Iya memang. Satu video Pak Ustadz tentang orang meninggal, itu bisa dikomen sekitar 18.000 komentar. Rata-rata dari komentar itu ngomongnya apa? Iya sama nih, tetangga saya juga, saudara saya juga, dan lain sebagainya. Itu membuktikan kan ada 1-2 lah yang, oh di daerah saya emang enggak, itu pun daerahnya terpencil gitu. Nah, ini termasuk pola Allah juga kah Pak Ustadz gitu ya? Selain Allah mengirimkan pesan untuk penduduk dunia lah semuanya bahwa harus kembali kepada Allah. Kemudian pola apa lagi sebetulnya? Apa ini Allah melakukan seleksi kah? Untuk orang-orang yang siap menghadapi peradaban yang baru. Karena nanti peradaban itu akan masuk ke vaksin dan lain sebagainya. Orang harus punya bukti itu untuk bisa akses kemana-mana. Atau Allah mempersiapkan orang-orang yang ini
untuk berada di ujung akhir zaman. Ya. Menurut tanggapan Pak Ustadz bagaimana? Kalau saya melihatnya begini, Mas. Ya. Banyak orang-orang yang meninggal kena COVID. Pernyataan teman-teman pendakwah, orang meninggal itu bukan karena COVID. Boleh. Kalau saya gitu, boleh, nggak apa-apa. Orang meninggal itu karena haknya Allah Ta'ala. Ya. Paham ya? Paham. Dia terkena COVID, sesek, meninggal. Dia kena COVID, jantung, meninggal. Dia kena COVID, kolap, meninggal. Istilahnya komorbidnya lah ya. Ya, kalau dokter atau ini itu komorbidnya itu. Kalau saya tetap kembali lagi pada ayat Quran. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Satu itu. Nah, kalau kita itu sering belajar, Mas, marah itu kan adanya di sini ya. Oh, di sini ya. Kalau penyakit itu sesak, rata-rata orang yang terkena itu biasanya dia juga ada kemarahan yang belum dia selesaikan. Ini melihat dari satu sisi dulu ya, yang sesak. Ya. Ya. Ada kemarahan yang belum diselesaikan. Marah kepada siapa? Macam-macam. Pada istri, pada suami, pada teman kantor, pada anak buah, pada orang tua. Karena kalau umur-umur belum di bawah 45 mati, ya dia berarti marah pada orang tua yang belum dia selesaikan. Belum dia selesaikan gimana? Belum mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan Allah melihatnya kayaknya ini orang, ini menurut Allah barangkali ini ya. Menurut Allah ini orang ini kayaknya nggak manfaat, kurang lebihnya diselesaikan. Karena kalau ada seseorang yang menceritakan, ini seseorang nih menceritakan, kematian orang itu hanya Allah Ta'ala. Mau matinya itu tidur. Ini kan banyak nih yang ngasih ceramah nih. Mau matinya tidur, mau matinya tabrakan, mau matinya tenggelam, mau matinya kena penyakit, itu hanya Allah. Kalau saya cerita, ya itu hanya Allah. Tetapi, kalau kita berpikir bahwa kalau seseorang matinya tabrakan, itu kesannya Allah dolim nanti. Padahal ada sesuatu di balik. Padahal ada sesuatu sebelum dia tabrakan itu ada yang dia kerjakan terus-menerus. Nah, ini tidak pernah dipelajari oleh orang-orang khususnya Muslim. Bahwa wala tulqu bi aidikum ila tahlukat, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Satu ayat pendek ini sebenarnya bisa menerangkan bahwa loh, orang itu meninggalnya itu ya karena perbuatannya. Dia menyusun sejak akhir balik kematiannya sendiri. Jangan kalau orang itu tabrakan, ya itu takdirnya. Iya, takdirnya, betul. Tapi akhirnya kalau di luar takdirnya, kalau kita jejerkan dengan Allah, kesannya kok Allah dolim ya kok materinya tabrakan. Kan gitu. Iya. Kalau orang nggak mau mikir, coba sekarang kalau kita berpikir, lah itu kan matinya, itu kan masih ada anak kecil. Loh kok Allah dolim ya? Kan gitu akhirnya. Lah orang nggak pernah berpikir ke arah sana. Nah, yang menceritakan kematian tuh mau tabrakan, mau penyakit, mau ini, itu hanya Allah. Iya, betul. Tapi terangkan. Kenapa ada orang yang meninggalnya hanya tiduran? Kenapa orang meninggalnya karena stroke atau ini? Saya nggak a priori tentang teman-teman yang meninggal karena macam-macam. Enggak, tapi ayo kita berpikir, istilahnya dokter itu kita teliti. Ini ada COVID, harus meneliti bagaimana mencari vaksin yang tepat untuk COVID, kan begitu. Bukan menyalahkan karena dia nggak mau minum vitamin ini, kan nggak boleh juga. Kan gitu, harus mencari. Nah, saya mencoba untuk mengajak berpikir, COVID ini chaos sebenarnya sudah. Tapi kalau kita itu memang mau memahami, kita harus paham. Ini pola Allah loh. Tidak melihat memang pejabat itu apa sih yang nggak bersih? Dikit-dikit gini, masker itu rangkap 19 kalau bisa. Lah, ini maksud saya adalah mereka itu menjaga kebersihan itu benar-benar.
Banyak kok yang kena. Concern ya untuk protokol tuh sangat concern. Sangat concern istilahnya. Saya nggak nyalahin beliau. Enggak. Ayo kita berpikir. Lah kalau yang lain, ada yang teman-teman yang lain, teman saya bilang teman itu kan berarti ya mirip seperti saya diizinkan dakwah loh. Itu konspirasi dan sebagainya. Lah taunya konspirasi dari mana? Wong kita juga tidak melihat, tidak mengerti beneran. Itu dari si ini. Lah itu kalau hoax gimana? Apakah itu tidak menyebarkan kabar bohong? Dosa jariah lagi, Pak Ustadz. Nah, dosa jariah lagi. Lah, ya apa nggak dipikirin? Dosa jariah yang inilah yang akan menyusun seseorang itu kena nggak dia itu dengan COVID. Kan ini perilaku. Sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Allah itu tidak melihat dari orang yang mati itu, yang meninggal ini, orang biasa kayak pejabat kayak orang pengusaha kayak atau seorang pendakwah, nggak melihat. Siapa aja bisa kena. Siapa aja bisa kena. Kalau ada sebuah teori yang mengatakan bahwa COVID ini menyasar orang-orang yang tidak produktif. Karena, baik lagi tadi Pak Ustadz, satu teori konspirasi terpatahkan berarti. Ketika ada video atau ada statement mengatakan bahwa COVID ini untuk mengurangi jumlah populasi orang-orang yang tidak berkompeten. Dalam arti secara ekonomi lemah, usia sudah tidak lagi produktif, kemudian menghilangkan orang-orang di bawah garis ekonomi. Tapi buktinya, orang-orang yang punya jabatan, punya harta juga kena juga kan gitu. Bablas juga. Berarti kan ini teori ini nggak masuk. Teori nggak masuk sebenarnya. Kecuali kalau misalkan dari awal yang kena itu segmented gitu ya. Kelas yang ini. Ya itu mungkin bisa jadi. Boleh lah. Nah, inilah yang harus kita pahami, Mas. Betul. Kenapa kita harus hati-hati? Ini sudah mendekati akhir zaman, nggak main-main ini Allah. Ini benar-benar nggak main-main. Beberapa ustadz menceritakan akhir zaman, saya bilang, ya, insya Allah betul. Cuma kalau saya memang nggak fokus di titik itu. Maksudnya belum mau cerita ceritanya. Tapi saya sudah dikit-dikit menceritakan. Kalau tanyain, Ustadz, ini dekat akhir zaman nggak? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Langsung saya jawab, insya Allah ya. Dari pola-pola yang sudah terjadi ini Iya. tinggal nunggu aja nanti. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktunya. Berapa tahun lagi, wallahu a'lam. Saya juga berdoa, mudah-mudahan persiapan saya diizinkan oleh Allah Ta'ala selesai semua. Baru itu, ya mohon silahkan dimulai akhir zamannya. Ya, saya kan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya kan tetap berdoa pada Allah Ta'ala. Izinkan saya tuh begini dulu ya Allah, begini dulu. Untuk siapa? Untuk sebagian umat yang memang betul-betul mau ya Allah, mau ya Allah. Izinkan saya untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan tanah yang harus saya selesaikan ya Allah. Amin, amin. Izinkan saya membangun ya Allah, membangun untuk apa? Ini saya seperti itu. Nah, pola ini sudah ketahuan kalau menurut saya. Kayak sudah jelas sekali. Ini pola pertama ini, walaupun ini sebenarnya sudah nggak pola pertama ya, saya anggap ini kelihatan sekali bahwa Masjidil Haram dan Madinah sepi. Sudah itu dijawab sebenarnya. Dan mau apa lagi? Di titik-titik ini masih ada menyalahkan saudara-saudaranya seiman itu, merasa dirinya benar, orang yang begini ini dia akan selesai sendiri nanti. Di titik itu. Enggak, ayo kita itu menguatkan prinsip, mengajak orang itu lebih dekat pada Allah Ta'ala. Kalau saya seperti itu, virus ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Nggak bisa untuk main-main. Kalau dulu saya cerita, kenapa ini besok yang kena pejabat saya sama pendakwah seperti saya masih ingat sekali. Karena saya paham, kayaknya ini yang besok diincar. Karena apa? Karena ayat-ayat demi ayat itu jarang yang paham. Kematian demi kematian, iya itu memang takdir dari Allah Ta'ala. Tapi takdir itu kan sama. Seperti kalau mamanya Mas Bobi, maaf ini, hanya contoh ya. Mas Bobi itu kalau naik mobil ugal-ugalan. Kan saya ngomong, Mas jangan ugal-ugalan, nanti tabrakan. Kalau Mas Bobi tabrakan, itu dilihat. Mas Bobi sholatnya bagaimana, Mas Bobi sedekahnya bagaimana, Mas Bobi ibadahnya bagaimana, dilihat. Kalau Mas Bobi itu punya istri, masih punya ini, ya tabrakan, paling hanya kesleo atau ya patah di kaki di kita, gitu. Tapi kalau mamanya Mas Bobi itu sholatnya nggak ini, dilihat gini, ya bisa aja malah meninggal sendiri. Nah itu kan sebenarnya pola yang
yang kita itu diingatkan gitu loh. Jadi untuk menentukan satu orang meninggal itu ada beberapa hal. Ada ke belakang sebelumnya itu sudah dilihat oleh Allah. Lah kan kita itu sudah sangat mendengar bahwa Allah itu mencatat kebaikan seseorang atau keburukan seseorang walaupun sebesar biji zarah. Itu sudah dicatat. Kalau orang itu memang betul walaupun dia dakwah tapi dia nggak ngerti pola Allah yang sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, umpamanya wala tulqu bi aidikum ila tahlukat, janganlah kamu menjerumuskan dirimu, jelas sekali menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Berarti kan ada perbuatan yang sejak dulu dia kerjakan terus, dan dia nggak sadar, dia anggap itu normal karena hidup itu ya normal, marah normal. Padahal marah itu sudah dijelaskan. La taghdab walakal jannah. Jelas, jangan marah bagimu surga. Kalau kita balik, perkara orang marah berarti masuk neraka. Lah kalau masuk neraka, orang kan harus berpikir bahwa marah itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Marah ini akan menjadi bencana bagi orang itu. Bencana bagi orang itu. Berarti ini dari Asy-Syura ayat 30 itu, Pak Ustaz. Musibah apa saja yang menimpamu disebabkan oleh buah tangan. Lah, buah tanganmu sendiri. Buah tangan yang menjerumuskan orang tersebut dalam kebinasaan. Lah iya, sebenarnya kan semua ayat itu terkait. Iya, terkait. Lah kalau orang itu dibilang, ini buah tanganmu karena kamu dapat, nggak mau dia. Kalau dia seorang muslim menolak ayat tersebut. Kalau menolak, ya Allah menganggap orang itu kafir. Allah menganggap di titik itu. Kan itu Allah yang berbicara, bukan saya. Kalau saya sih biasa-biasa, tetap itu saudara saya. Kan Allah yang menganggap. Allah menganggap lewat apa? Lewat malaikat. Kan tahu hatinya dia mau nerima atau tidak nerima. Kan betul ya? Betul, Pak Ustaz. Sama seperti orang itu disuruh sholat, tegakkan sholat, bayarlah zakat. Itu kan Allah menyuruh. Dia nggak mau negakin sholat. Dianggap apa sama Allah? Kafir. Lah kan Allah, kalau dia manusia biasa, dia nggak sholat sama saya nggak pernah ngomong mau kafir-kafirkan dia. Nggak perlu kalau itu udah haknya Allah aja. Tapi kan dia punya catatan memori, ya dia mau kemana arahnya. Itulah flowchart yang dibikin oleh manusia. Manusia nggak cuma muslim. Dia akan menuju ke arah kematiannya. Di dunia dia matinya bagaimana? Sudah banyak dibuktikan orang yang dari mudanya sering marah dengan orang tuanya, dengan kelas marahnya itu sekian, nanti akan kena kanker. Betul kena kanker. Kenapa itu? Itu dirana? Enggak, saya itu mengamati, melihat dari jenis marahnya. Itu kan kalau marah sekian itu kanker loh nanti. Iya. Kata-kata yang dikeluarkan sekian sama orang tua, kanker loh ini jenisnya. Berarti gini, Pak Ustadz. Peristiwa kematian itu adalah hasil dari apa yang dilakukan orang tersebut, buah tangan itu, ya kan? Menjadi takdir ketika Allah menentukan kapan waktunya. Iya. Setelah melihat keimanannya, setelah melihat manfaatnya, iya. Manfaatnya, keimanannya, dosanya. Tua muda nggak peduli Allah itu. Yang penting dilihat keseluruhan. Keseluruhan. Malaikat itu komplit kok catatannya. Ada pertimbangan. Luar biasa, Pak Ustadz. Bukan seperti manusia. Dia ngasih hutang, ditagih hutangnya nggak bayar, ditembak. Nah itu. Dia nagih, ini belum bayar listrik, diputus listriknya. Itu kan manusia. Ngikutin nafsunya aja. Ngakutin nafsu undang-undang yang ada kan ngikutin sebenarnya. Ngikutin manusia. Masalah uang 10.000 parkir bisa bunuh-bunuhan. Itu kan manusia, nafsunya. Kalau Allah enggak, masih dikasih aja kesempatan hidup, kan gitu. Masih dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala hidup untuk kembali ke jalan Allah. Dan dia nggak kembali-kembali, masih aja dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau suatu ketika dia meninggal, ya jangan salahkan Allah. Kalau dia keras, ini keras, dikasih tahu nggak mau, kasih orang tuanya nggak mau, kasih ini nggak mau, selalu melawan, jengkel, diem sama orang tua. Ya besok kalau meninggalnya tabrakan, normal aja. Dan dari virus COVID ini sendiri, kemudian permasalahan-permasalahan lain, misalkan ada yang bilang bahwa ini ada interaksi antar obat dan lain sebagainya.
Itu bisa jadi maksudnya, kita bahas sedikit aja Pak Ustadz ya, Iya. nanti kita di konten selanjutnya. Maksudnya itu semua hanyalah wasilah, intinya tetap dibalik banyaknya kematian ini, yang kita lihat sekarang, dimanapun ini, orang meninggal, orang meninggal itu semua sudah dengan perhitungan Allah. Iya. Dengan apa yang dia lakukan, Apa yang dia selama lakukan hidup, selama hidup. dan itulah hasilnya. Itu hasilnya. Nah, pesan untuk kita yang masih hidup, Kembali ke jalan Allah. lagi-lagi kembali ke jalan Allah. Oke, salah satu ayat yang memang barangkali jarang dibahas. Walakannahum minal adabil adna dunnal adabil akbari la'allahum yarji'un. Ini satu ayat dalam surat As-Sajdah nih. Diceritakan, dan aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Nih. Sebelum siksa besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini melengkapi kehidupan manusia sebenarnya. Satu ayat ini melengkapi kehidupan manusia. Allah memberikan seseorang itu musibah. Salah satunya berupa musibah yaitu sakit, tidak nyaman di tubuh. Ya. Dan itu diceritakan di ayat yang tidak terputus, masih dalam satu ayat. Dan aku timpakan siksa kecil kepada mereka di dunia. Berarti itu sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu berarti neraka. Berarti kalau orang sakit di dunia itu besok menurut ayat ini, bukan menurut saya ya, saya hanya menjelaskan. Menurut ayat ini, pasti masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Ini yang harus kita pikirkan. Sehingga kita berpola lagi. Gimana caranya kita itu nggak sakit kan seperti itu. Makanya diceritakan. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Ya Quran, sunnah atau hadis. Yang harus kita kerjakan setiap saat. Quran menyuruh apa? Sholat, ayolah sholat. Quran membayar zakat, bayarlah zakat. Quran senantiasa mengenal Quran, bacalah Quran. Terus apa lagi? Allah menyuruh cara mencari rezeki itu dengan salah satunya, salah beberapanya, berbuat baik. Kan gitu ya? Mendengarkan kajian. Menambah tambahan ibadah dengan sholat tahajud, tapi setelah sholat tahajud mohon ampun di situ. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam berarti ini maksudnya Allah adalah sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Paham. Oke. Wastaghfirun, dan mereka senantiasa memohon ampun. Nah, kita kebanyakan kalau habis sholat sunnah tahajud minta macam-macam duniawi. Iya. Mbok yo, wah. Kita itu cukup mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Ini yang nyuruh ini Allah. Bukan manusia. Allah ini. Loh kok kita itu nggak nurut? Kalau saya tanyain habis sholat sunnah tahajud, Ustadz gimana? Saya cukup mohon ampun aja. Cukup mohon ampun ya. Cukup itu. Biar nanti Allah yang mengatur. Biar nanti Allah yang ngatur. Ngurus semua ya. Lah ngurus semuanya. Allah kan katanya mengatur semua kehidupan kita di dunia. Semua manusia, nggak cuma kita. Semua makhluk hidup. Lah kita manusia yang punya akal, punya ini. Jelas Quran itu katanya itu yang harus kita imani, harus kita kerjakan. Lah nggak nurut sama Allah Ta'ala. Akhirnya tidak dengan istighfar dengan baik-baik. Meminta, oke lah kalau meminta nggak salah memang. Tapi kan itu keinginan nafsu manusia pribadi. Coba ikutin perintah Allah. Mohon ampun aja beneran. Oke. Nah kan gitu. Pak Ustadz, kalau kematian itu bentuk penyelamatan dari Allah, kematian yang baik itu ada? Ada sih Mas. Kematian baik itu memang kematian pada para nabi dan rasul. Insya Allah. Nah itu kematiannya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Nah bagaimana kita itu menginginkan kalau kita itu mendoakan teman-teman, para ustadz, para kiai meninggal, didoakan yang baik, boleh. Meninggal dengan kondisi apapun, tetap kita husnudon kepada Allah Ta'ala, itu yang terbaik untuk beliau.
Cuma kalau kita yang masih hidup harus berpikir, nggak perlu menyalahkan. Ayo berpikir bahwasanya ada banyak hal yang tidak kita ketahui yang ada dalam Quran, yang sering kita langgar, dan itu bisa aja menjadi kematian seseorang. Kurangnya pemahaman terhadap Quran, kurangnya lillahi ta'ala berserah kepada Allah, menjadi salah satu alasan bahwa kita sulit untuk mati dalam keadaan baik-baik saja. Kalau menurut saya sangat sulit. Makanya kita lillahi ta'ala inilah. Jadi intinya kan seperti ini. Kalau salah satu kalimat tauhid yang sering kita dengarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba kita fokus itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sholat kita, Mas, kadang-kadang bagi orang yang memegang jabatan tertentu, sholatnya itu agar jabatannya tidak lengser. Sholat bagi orang yang kerjanya di proyek, sholatnya itu hanya agar mendapatkan rata-rata, mendapatkan proyek itu selalu ada. Kadang-kadang ada perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, bangun-membangun, mengajak anak buahnya itu bersedekah dan langsung diniatkan agar mendapatkan proyek. Padahal Allah menyuruh kalau bersedekah dalam Quran itu kan harus lillahi ta'ala. Itu begitu. Dan itu banyak sekali di lingkungan kita. Biarlah Allah yang mengatur. Kok kayaknya kita... Nah, akhirnya kenapa bersedekah karena ingin dapat proyek? Itu kan nafsu kita, Mas. Nafsu dari kita menginginkan uang. Kalau kita nggak dapat uang itu kayaknya kita itu sudah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti Tuhan kita itu siapa? Tuhan mereka maksud saya. Tuhan mereka itu uang, Mas. Tuhan mereka, dia sholat, memohon agar jabatannya tidak diturunkan, Tuhannya siapa? Ya dia ada Tuhan lain, yaitu jabatannya. Banyak seperti itu. Bagi orang yang merasa pandai, kayak kita-kita yang berceramah, itu punya, punya di pikiran maupun dalam hati ini, Mas. Orang itu ingin melihat kita. Ingin kita itu diangkat tinggi-tinggi. Kalau kita senang puas, berarti Tuhan kita apa? Ilmu yang dititipkan Allah Ta'ala di otak kita. Itu Tuhan kita. Sehingga merasa bangga. Suatu ketika kena COVID, bingung cari rezeki. Disitulah kita harus paham. Lillahi Ta'ala itu sulit. Gak cuma orang biasa. Kita sebagai pendakwah pun, dakwah itu kalau lillahi ta'ala harus punya pekerjaan yang lain. Kalau dakwah itu dianggap sebagai pekerjaan, ya sudah sulit. Nanti kalau udah COVID seperti ini, dibentengin dengan undang-undang tertentu, peraturan tertentu, bingung sudah. Mau nyalain siapa? Nah, inilah. Lillahi ta'ala itu sulit. Dari sholat, ibadah, hidup kita sampai ke arah kematian kita susun harus lillahi ta'ala. Disitulah titik para nabi dan rasul itu, titiknya di situ. Lillahi ta'ala. Mereka memberikan nasihat karena Allah, insya Allah tidak memaksa. Kalau beda pendapat, tersenyum saja. Wong ini hanya pendapat biasa. Kan begitu. Tidak boleh kita saling menyerang. Itu karena Allah tahu nggak boleh orang Muslim saling menyerang. Itu karena Allah. Kalau dia menyerang saudaranya sendiri, dia bukan Allah. Dia bukan karena Allah, tapi dia karena nafsunya dia. Nah inilah yang sering terjadi di lingkungan kita. Hoak demi hoak masuk ke WA kita. Terus seperti itu. Link inilah yang sudah masuk hadis akhir zaman, bahwa fitnah sudah ada di lingkungan rumah kita. Bukhari Muslim.
Rumah itu adalah agama. agama kita sendiri. Dirusak oleh saudara kita sendiri. Makanya kalau kita ada sesuatu yang kira meragukan, nggak usah dikirimkan. Karena kita merusak. Nggak usah, diem aja. Nah ini jarang sekali orang itu memahami. Dikira itu sudah betul, dikirim. Akhirnya kan saling menghujat. Nah ini nggak sadar. Ada hadis-hadis untuk akhir zaman. Dan ini sudah terjadi. Pola-polanya udah banyak yang kebal. Polanya itu saya sudah melihat. Sudah melihat. Dari pola ini, maka Pak Ustadz waktu itu, balik lagi ke yang tadi nih Pak Ustadz. Ke yang awal, Yang tadi. awal tadi. Makanya akan turun. Kalau pola sakit ini akan turun nanti periode berikutnya. Virus yang lebih kuat dari COVID-19. Di mana kalau orang itu tidak percaya, di mana orang dilihat oleh Allah Ta'ala itu barangkali kurang manfaat, di mana orang itu dilihat oleh Allah Ta'ala sisi-sisi yang lain, Tidak atau kembali ke jalan Allah. iya, atau tidak di jalan Allah, atau karena rasa sayang Allah, barangkali ya Allah alam saya kata, meninggal. COVID ini gimana seperti itu? Ya itulah menurut saya, karena kita harus kembali lagi ke jalan Allah, agar kita, kan COVID yang jalanin para malaikat. Ibaratnya kalau Mas Bobi ada emosional yang kuat sekali, emosi itu kan di dada nih. Yeah. Emosional ini kan dijaga oleh malaikat yang mencatat Mas Bobi emosionalnya untuk menjadi sakit sesak napas atau jantung koroner. Emosinya Mas Bobi maksimum di 65% sampai 75%. Umpamanya ya, ini catatan malaikat barangkali ya. Yeah. Suatu ketika ada COVID datang nih. Ini juga sama malaikat. Tapi malaikatnya malaikat yang khusus untuk menjadikan orang itu terkena musibah. Kalau ini komplit si malaikat yang COVID ini itu sampai kemudian dilihat yang malaikat mencatat amal buruknya Mas Bobi itu pas di titik itu dapat sesek. Itu cara Allah menurut saya. Karena bagaimanapun juga semua terjadi ini atas izin Allah. Tidak mungkin virus itu jalan-jalan sendiri. Kalau virus itu jalan-jalan sendiri, Mas, itu tempat syutingnya Mas Bobi, itu satu kena, di teman-teman Mas Bobi kena harusnya. Iya harus, kalau pakai logika begitu. Pakai logika. Lah kan enggak. Yang lain kena, Mas Bobi tes, alhamdulillah enggak. Kenapa kok enggak? Berarti virus itu enggak jalan sendiri? Enggak. Yang jalanin itu yang malaikat itu. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Dan jangan kalau orang kena COVID atau musibah atau seperti ini, pagebluk atau bencana seperti ini, terus nanti meninggalnya syahid. Lah gimana mau syahid? Wong dia yang dikerjain sholat aja juga males-malesan. Gimana mau syahid? Syahid itu kan kelasnya tinggi. Jadi tetap kriterianya. Jadi tetap kriteria orang itu sendiri. Kita pun harus pada waktu mau menceritakan itu syahid, hati-hati. Jangan sampai kita salah dalam menceritakan, akhirnya itu diceritakan ke banyak orang, akhirnya banyak orang yang suka, akhirnya ya kan ketemu nanti. Kalau dia itu ingin meninggalnya syahid, waktu kena virus ya nggak usah ke rumah sakit. Udah aja karena syahid. Udah aja dia ingin syahid. Tapi itu kalau menurut pemahaman mereka. Tapi kalau memang menurut pemahaman Allah Ta'ala, belum tentu dia syahid. Itu kan berpikiran kita. Sama seperti meninggal tenggelam. Yang tenggelam itu kan sholatnya aja ada yang nggak karu-karuan, ada yang begini. Padahal dia iman kepada Allah. Ya iman, tapi sholatnya nggak karu-karuan. Sehari-hari berikan. Lah meninggalnya tenggelam. Masa dibilang syahid? Nah nanti yang meninggal atau yang belum meninggal, sholatnya rajin, ini rajin. Protes nanti dia terhadap yang seperti itu kan. Jadi sama ya. Jadi loh, kok jadi seperti itu? Enggak begitu gitu loh. Nah inilah yang harus diketahui. Kenapa saya nggak berani bilang itu meninggalnya syahid? Karena saya sendiri paham, yang meninggal itu orangnya masih bengkaroan, emosional, keminter, sombong, dan ngapain dibilang syahid? Ya nggak mau saya bilang. Ya nggak mau, dia emosional, menyimpan marah terus. Walaupun dia itu marah, kelihatan mukanya, dia nggak ngomong. Marahnya kan disimpan. Dan normal kalau dia terkena virusnya sekarang, sesak, kemudian Allah memanggil, normal aja. Itu cara Allah aja. Jangan menceritakan bahwa
Itu matinya karena virus. Oh, enggak juga. Virus itu ya dari Allah Ta'ala. Jangan menyalahkan Allah kalau begitu. Enggak boleh juga menyalahkan Allah. Itu ya karena dia sendiri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Sudah sangat jelas sekali Allah itu menerangkan di situ. Lah ayo belajar. Apa yang dia kerjakan sehari-hari itulah menjadi catatan. Ini Itu. Ustaz kayak latang tuh pola jannah. Jangan marah bagimu surga. Tapi kan orang itu marah itu seolah-olah seperti kegiatan sehari-hari aja. Iya. Ya kan? Gitu Kayak lah. makan. Kayak makan. Nah, sekarang ini, wallahu alam saya melihatnya, kematian itu kan saking banyaknya, saking tiap harinya. Jadi seolah-olah tuh orang meninggal tuh jadi, kalau dulu kan udah meninggal, disolatin satu masjid, kemudian orang sholat, dianterin ke pemakaman, lebih dari 40 orang dan sebagainya. Sekarang kan saking banyaknya orang meninggal, jadi mudah terlupakan dan peti, di-wrapping, kubur pakai mesin, selesai. Kubur pakai mesin selesai. Ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan sesat, wasilahnya pasti ada permasalahan akhlak bahwa dia emosional. Berarti kematian orang yang sudah menjadi biasa itu sama dengan orang menganggap bahwa marah itu biasa. Iya. Sama. Nggak ada nilainya kadang-kadang. Nggak ada sedihnya, nggak ada ini. Ini korelasi ini, Bos. Sama sebenarnya. Makanya di kita tetap belajar jangan marah. Jangan marah itu. Aduh. Jangan marah itu. Apapun. Astagfirullah. Saya boleh izin dulu. Iya, silakan. Ya, itu yang harus kita pahami, kan? Ya. Jangan marah, apapun bentuknya. Karena pada saat kita marah itu catatannya itu ada loh. Malaikat atid itu jelas itu nyatet. Malaikat sebelah kiri kita itu kan nyatet itu. Dikiranya nganggur aja, enggak. Nah kalau orang lain itu, umpamanya saya dakwah, kemudian karena saya tahu agama, kemudian saya lebih hebat dari orang lain, enggak boleh kita seperti itu. Kita tetap manusia, kita bukan nabi, bukan rasul, kita masih manusia. Hanya kita dititipi oleh Allah Ta'ala ilmu agak dilebihkan dari orang-orang yang biasa. Kan dititipi, namanya dititipi kan bukan milik kita, yang nggak boleh kita sombong. Nggak boleh kita nyala-nyalain orang yang memang dia tidak tahu, kan nggak boleh juga. Ini yang orang lain nggak pernah paham. Sehingga disinilah kesalahan demi kesalahan tercatat oleh Allah Ta'ala. Lah kalau umpamanya yang begitu itu umpamanya yang salah banyak salah itu umpamanya pendakwah umpamanya. Pendakwah terus salah dilihat oleh para malaikat dan Allah itu kan setiap saat itu dilihat tuh. Lama-lama ini orang ini kalau terus-terusan begini bisa menghabiskan amal solehnya. Ya dimatikan oleh Allah Ta'ala. Selamatkan. Dimatikan, diselamatkan oleh Allah Ta'ala agar besok kalau di neraka nggak lama-lama. Barangkali ini menurut acuan saya. Itu dia. Nggak lama itu ya menurut saya. Kalau Allah alam. Jadi kesalahannya yang dibersihkan tidak terlalu banyak mungkin begitu Pak Ustadz ya. Wallahu a'lam. Menurut saya. Karena kan Allah itu kan menguasai hari pembalasan. Ya, nggak ngerti saya. Tapi kan saya harus menceritakan fakta dan ilmu yang harus kita pelajari. Katanya pengen masuk surga. Ya memang susah masuk surga itu. Sangat susah. Nah disinilah harus belajar. Wong belajar nggak marah aja susah kok mau masuk surga. Belajar nggak marah aja loh susah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya kan? Betul. Belajar untuk Tuhannya bukan uang, bukan jabatan, bukan istrinya. Loh kok istri saya jadi Tuhan? Lah kan takut sama istrinya. Kayaknya ada yang ketawa deh. Siapa yang ketawa? Semuanya ketawa gitu. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Saya sambil nawatokna aja. Emang benar yang dikatakan Pak Ustadz, udah benar. Jadi kan kita belajar itu aja susah. Belajar istri tidak menjadi Tuhan aja susah. Ya, alhamdulillah datang kan gitu nih. Tolong dong setrikain pakaian, setrika. Kalau orang lain melihat, bagus tuh suaminya nyetrikain pakaian ya. Bagus. Orang lain melihat bagus ya. Nggak taunya suami nyetrika itu ngedumel dia. Nah itu tuh. Kan nggak ada keikhlasan deh. Ngedumel karena apa? Ya udah berpuluhan tahun begitu. Jadi kapan sadarnya istri saya? Kan begitu nih. Jadi dia nggak bisa menceritakan, mengkat, memberikan nasihat dengan tegas belum bisa. Itu kan tugasnya. Kalau mau masuk surga, mau gimana?
Kalau mau menolong istri kelihatannya juga biasa-biasa, banyak yang kerjaan juga kayaknya nggak dikerjain, lah kan beda. Kalau ingin ikhlas boleh, tapi jangan ngedumel. Nah, bisa nggak itu? Nggak ngedumel waktu setrika aja. Waktu setrika memang nggak ngedumel. Habis setrika, disuruh betulin pintu. Nah, kan ngedumelnya di pintu akhirnya. Belum selesai, udah beginilah. Akhirnya kan nggak ada. Pintunya disetrika juga. Nah, seperti ini, kita itu nggak sadar kalau kehidupan kita itu dengan ujian seperti itu belum mampu. Lah gimana mau masuk surga kalau memang sehari-hari belum mampu? Kan akhirnya tahu kita, Masya Allah saya belum mampu ya. Mendidik istri menjadi istri solehah itu belum mampu loh. Belum pintar merasa ya Pak Ustadz ya. Menempatkan diri sesuai dengan apa yang Allah inginkan itu nggak mudah. Iya. Bukan merasa pintar, tapi pintar merasa ya. Pintar Gitu, Ustadz. Iya. Merasa bahwa kayaknya belum cukup nih di sini nih. Kadang-kadang orang kan udah nggak usah diterusin. Kan begitu. Kena juga saya kalau saya terusin Ya soalnya. nggak apa-apa lah. Saya juga kena saya. Jadi intinya adalah memang masuk surga itu susah. COVID ini jangan menjadi saling hujam, saling melaknat, saling memfitnah. Jangan. Ini dari Allah Ta'ala semuanya. Saling mengingatkan aja. Saling mengingatkanlah seperti ini. Kebaikan dalam kesabaran, dalam kebenaran. Dalam itu nggak usah. Kita sendiri juga bingung kok. Yang benar mana? Yang penting saya berikan karena dalilnya jelas. Ayat-ayat Quran kan jelas. Sangat jelas sekali. Lah orang yang sakit ya itu ada dalam Quran sudah disebutkan. Malah sakit di dunia sebelum nanti di akhirat. Lah kan berarti orang sakit itu kan nanti bisa dimasukkan neraka. Loh, berpikir ayo selama kita masih hidup, ayo kita berpikir gimana caranya kita tidak sakit. Ya harus belajar. Dulu kita itu sholat dulu juga dari nggak bisa baca Quran ya nggak bisa ngapalin ya nggak hafal-hafal kan begitu ya. Akhirnya diizinkan oleh Allah Ta'ala mulai hafal, mulai bisa belajar istiqomah. Istiqomah dari dulu sampai sekarang kok masih naik turun lah ya itulah istiqomah susah. Nah, itu pun kita harus tetap belajar. Kan nggak ada yang pandai di dunia. Nggak ada. Nah, itulah COVID ini harus benar-benar disikapi baik. Teman-teman peneliti udah mencoba mencari vaksin untuk COVID. Jangan dihujat. Jangan dihujat. Beliau juga susah. Apalagi yang di negara-negara. Itu tetap ada pressure dari negaranya. Iya. Tetap. Walaupun mereka bukan muslim, iya, jangan yang muslim itu yang aneh-aneh. Jangan merasa kita itu hebat sendiri. Enggak, orang kita sendiri itu mencoba mencari vaksin COVID setengah mati. Saya disuruh, Ustadz bisa cari untuk vaksin COVID. Lah ilmu saya nggak di situ. Kalau ilmu saya dakwah, saya kasih barangkali. Jangan emosi dulu deh, jangan merasa pandai, jangan sombong dalam semua hal. Itu dulu deh. Karena saya tidak tahu Allah itu mau memberikan COVID menyasar kepada siapa. Kok yondilalah orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah yang dulu emosional, kemudian bertobat, mohon ampun. Alhamdulillah dari yang kena COVID diberi kesembuhan cepat. Kena COVID diberi kesembuhan cepat. Ada yang alhamdulillah nggak dikasih COVID sama Allah Ta'ala. Itu kan alhamdulillah ya. Dari titik-titik itu kan kita bisa belajar sebenarnya. Kan nggak perlu marah. Kalau memang dia, saya itu sudah nggak keluar rumah, nggak ini, makan pakai ini. Saya di keluarga kena COVID semua. Lah kan siapa yang mau salahin? Orang yang begitu itu nggak akan mau nyalain dirinya sendiri, Mas. Iya. Nggak mau. Dia tetap mau cari kambing hitam. Ya hampir setiap orang itu, manusia maupun yang biasa maupun yang muslim, rata-rata senengnya seperti itu. Rata-rata itu 50%. Nah, yang nggak seneng mencari kambing hitam itu kurang dari 1%. Nggak mau dia cari. Ya, ini dari Allah Ta'ala. Gimana caranya ada. Ya, ini dari Allah Ta'ala. Saya pasrah saja. Itu kan nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan, nggak ada amaliyah pada saat ada COVID. Kalau kita berusaha untuk tidak emosi, tidak marah, tidak curiga, tidak kaku hati, tidak egois, tidak merasa pandai, tidak sombong, ini belajar, Mas. Itu kan ini juga ada aktivitas amal soleh dari kegiatan ini. Belajar itu memang orang tuh nggak ada ya.
oh saya sudah meningkatkan keimanan saya. Itu bukan belajar, itu bercerita. Ya kan, Bukan banyak loh yang belajar. begitu Pak Ustadz. Iya. Kalau dibilang belajar tuh ada yang nggak terima karena saya udah guru, Iya. saya levelnya di sini. Padahal kan semua manusia tuh Berarti belajar. dia merasa dirinya Tuhan. Iya itu ya. Tuhan nggak perlu belajar, Allah nggak perlu belajar. Tapi kalau manusia yang seperti itu nggak mau belajar. Belajar itu dia mana aja bisa kok. Petunjuk Allah itu nggak harus lewat orang-orang pintar agama, nggak, di lingkungan pun bisa. Nah, Kalau belajar ilmu agama harus kita, tapi nggak harus lewat itu pada saat Allah memberikan petunjuk. Kan beda nih. Iya. Belajar agama ya lewat orang-orang yang tahu ilmu agama. Tapi kalau Allah memberikan petunjuk, tidak harus lewat seperti itu. Petunjuk ya. tunjuk. Baik. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya nanti untuk next judul, next konten. Kenapa beberapa negara mudah untuk bisa lepas dari COVID itu maksudnya? Bahkan ada negara Singapura yang sudah menganggap COVID itu sebagai flu biasa. Ada yang bilang karena itu populasinya sedikit. Sementara Indonesia ada 300 juta lebih dengan belasan ribu pulau dan lain sebagainya. Sulit untuk mengatur orang-orangnya agar bisa satu visi dengan pemerintah. Apa karena itu? Atau ada hal lain? Dan sekarang Pak Ustadz, Wallahu a'lam ini ya, betul atau tidak, Indonesia sudah memimpin jumlah kematian tertinggi menyalip India dan Brasil. Tapi nanti, jangan di sini Pak Ustadz. Next konten ya Pak Ustadz ya. Iya. Kita bahas nanti masalah, ada masalah nanti, kita bahas masalah chip, seru kayaknya tuh. Yang lagi rame, chip dalam vaksin ya, boleh? Vaksin itu cair, bisa ada chip dalam bentuk cair. Di next video, next kontennya kita akan bahas masalah itu. Yang untuk video ini, insya Allah cukup dulu Pak Ustadz. Iya boleh. Cukup dulu, alhamdulillah banyak belajar kita dari apa yang disampaikan Pak Ustadz Danu, bahwa COVID ini pesan dari Allah, bahwa kita harus kembali kepada Allah. Kalau pesannya nggak dibaca, akan terus ada pesan-pesan yang lain, sampai kita betul-betul sadar, betul-betul ngeh bahwa kita memang harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak kematian di sekitar kita, masihkah kita belum peka? Masihkah kita belum paham? Dicerna baik-baik video ini, didengarkan betul-betul dengan hati, karena Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman untuk kita, sehingga kita bisa menjadi lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin. Wabah ini segera berlalu, Pak Ustadz. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya serahkan sama ngaminin. Kalau Pak Ustadz sampai nggak ngaminin, berarti, aduh, ya Allah. Kalau doa boleh ya. Udah boleh, Pak Ustadz ya? Doa boleh, mudah-mudahan segera berlalu. Tapi kalau kita kan boleh berpikir segera berlalu, tapi ingat, akhir zaman ini menanti di depan dan ini dekat. Ini berlalu, akhir zaman ada, sama saja. Ini berlalu, akhir zaman jalan, sama saja. Makanya di sini boleh kita mengharap kepada Allah Ta'ala, tetapi adalah bagi insan Muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, kuatkan lillahi ta'ala. Satu Amin, apa ya Allah. saja. Wajib. Itu sudah menjadi kewajiban. Dan kalau sudah satu saudara, satu akidah, jangan dicederai hatinya. Itu dosa itu. Sama istilahnya, kalau dua orang Muslim yang saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Jadi kalau seseorang Muslim mencederai saudara yang lain, orang yang mencederai saudaranya itu akan masuk neraka. Apapun bentuknya, nggak harus bunuh. Itu harus diketahui. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran agar kita nanti selamat dunia wal akhirah. Amin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz Ya. untuk video kali ini, Pak Tung. Terima kasih juga. Aduh. Pemirsa, YouTuber, netizen, selebgram, semuanya, apapun profesinya yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa di like, di komen, di share. Tolong di share agar ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua. Khusus yang Muslim atau enggak Muslim juga nggak Muslim juga apa-apa. nggak apa-apa. Seluruh dunia. Jadikan ini pesan untuk seluruh masyarakat penonton YouTube. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi amal soleh. Amin. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Sekian, lanjut lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.